Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen operasi sesi ke-8. Kita akan bahas tentang pengendalian persediaan atau inventory control. Bicara tentang inventory control dalam satu perusahaan, tentunya harus ada pengaturan jumlah persediaan, baik bahan baku ataupun bahan jadi, agar kebutuhan proses produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dalam waktu yang tepat, jumlah dan kualitas yang tepat pula. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kelancaran dalam usaha yang berkelanjutan secara termin. Tujuan utama dari pengendalian persediaan ini adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dengan jumlah yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan dalam spesifikasi atau mutu yang telah ditentukan agar jalannya perusahaan tidak terganggu. Selanjutnya, kita lihat prinsip ekonomi dalam mencapai tujuan. Pertama, usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak akan lepas dari prinsip-prinsip ekonomi, yaitu jangan sampai biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan persediaan tersebut atau biaya pembelian maupun biaya penyimpanan menjadi terlalu tinggi. Yang kedua, biaya-biaya tersebut perlu diperhatikan karena biaya-biaya penyimpanan akan bertambah dengan banyaknya persediaan. Sedangkan biaya pembelian relatif akan menurun dengan bertambahnya persediaan. Lalu agar total jumlah biaya-biaya tersebut menjadi optimal, perlu diatur besaran jumlah pembelian dan diatur juga persediaan yang baik. Persediaan yang dimaksud dengan persediaan atau inventory dalam satu perusahaan terdiri dari bahan baku dan bahan setengah jadi. Untuk bahan baku, ini merupakan bahan yang belum atau akan diolah perusahaan untuk dijadikan barang jadi atau produk yang disiapkan, yang siap dipasarkan. Lalu bahan setengah jadi atau material in process adalah bahan baku yang telah mengalami proses produksi tetapi belum siap untuk menjadi. Selain itu, selain yang dua tadi, ada juga bagian produk atau komponen, di mana bagian-bagian dari barang yang diperoleh atau dibeli dari perusahaan lain ini siap untuk di-assembling atau dirakit. Yang keempat, bahan pembantu supplies, yaitu bahan-bahan yang tidak ikut dalam proses produksi secara langsung dan bukan merupakan bagian dari produk jadi, tetapi bahan tersebut ikut membantu dalam proses produksi. Dan yang terakhir, barang jadi adalah barang-barang yang telah diolah dan siap untuk dipasarkan. Tempat penyimpanan barang dibagi dua, ada storage room sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang akan diolah, dan stock room merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah. Menetapkan sistem persediaan secara umum yang biasa dilakukan perusahaan dalam menetapkan sistem penyediaan persediaan adalah dengan 4 pola, yaitu pola umum, pola ideal, fixed order size, dan fixed interval order. Pola umum kita lihat dari grafik ini, di mana ada titik puncak optimal dari kurva yang ditunjukkan. Ini berkaitan dengan jumlah paling tinggi order. Lalu ketika sudah dipasarkan atau digunakan, kita harus memperhatikan titik kapan order atau reorder point itu dilakukan. Dan jangan sampai stok itu di bawah stok yang aman atau safety stock, berdasarkan lamanya waktu pemesanan. Pola ideal, dengan melihat pola ideal, kita lihat bahwa pembelian dan stok basisnya adalah ketika pembelian berdasarkan kebutuhan dan stok kondisinya nol, ya, dengan rentang waktu yang stabil. Kenapa disebut ideal? Karena ini akan menghemat space, juga tidak terlalu berlebihan dalam
mengeluarkan biaya modal. Jadi hanya dilakukan saat stok kosong. Tapi ini juga harus diperhatikan apakah supply yang kita butuhkan akan selalu siap untuk mengirim jika pada saat yang bersamaan kita kosong. Jangan sampai ketika kita kosong, kita order, pihak partner kita juga pada kondisi kosong. Itu kita lihat bagaimana ciri-ciri pemakaian yang ideal. Pemakaian ideal jika pembelian dapat dilakukan setiap saat dengan jumlah yang dikehendaki. Dapat diadakan sekaligus dan penggunaan rata-rata persediaan tidak berfluktuasi. Artinya T1 sama dengan T2 atau sama dengan juga T3. Ini contohnya menjual makanan, karena kalau terlalu tinggi atau banyak stok juga akan bermasalah dengan kualitas makanan dan waktu penggunaannya, expire date-nya. Lalu kita lihat fixed order size. Nah, dari gambaran ini kita lihat waktu pemesanan bisa berubah-ubah atau tidak sama. T1 tidak sama dengan T2, tidak sama dengan T3. Tetapi order maksimum sama dengan batas reorder, ya, purchase ataupun reorder unitnya itu di titik yang sama. Begitu juga safety stocknya, ya, itu juga harus hati. Ciri-ciri fixed order size adalah pemesanan atau pembelian persediaan selalu dilakukan apabila jumlah persediaan telah mencapai reorder point, DRP, ya, dengan jumlah persediaan yang selalu sebanyak economic list size atau economic order quantity. Jadi berkesesuaian dengan nilai terekonomis, nilai termurah, ya, saat mengeluarkan biaya pembelanjaan atau persediaan. Jarak waktu antar pemesanan tidak sama. T1 tidak sama dengan T2, tidak sama dengan T3. Contohnya di pom bensin, ya. Jadi pemasarannya juga kan tidak selalu sama. Tetapi batas RP, jadi tadi reorder point dengan safety stock juga harus sama. Selanjutnya kita lihat fixed interval order. Nah, dengan waktu yang relatif sama, ya, T1 sama dengan T2 sama T3, kita lihat ukurannya adalah bagaimana posisi safety stock aja. Stok yang paling aman saja yang dihitung, gitu ya, dengan rentang waktu yang sama. Ciri-ciri fixed interval order adalah jumlah yang dipesan dibeli setiap kali pembelian tidak sama. Waktu pembelian telah ditentukan jadwalnya sehingga setiap kali pesan harus dihitung dulu. Lalu jarak waktu antar kedua pesanan adalah sama. Contohnya toko barang-barang kebutuhan keuntungan, ya. Bagaimana menetapkan jumlah persediaan? Perusahaan perlu menaksir kebutuhan perusahaan akan persediaan yang bisa dilakukan dengan, ya, feeling saja, ya, perasaan. Itu tergantung tipe usahanya. Berdasarkan pada pengalaman dan kondisi dunia usaha, maka perusahaan dapat menaksir berapa rencana penjualan di waktu yang akan datang. Yang kedua, dengan cara kuantitatif, di mana ini menggunakan perhitungan secara statistik atau dengan menghitung angka ekuivalensnya. Bagaimana menghitung economic list size atau economic order quantity. Ini merupakan jumlah paling ekonomis pada setiap kali pembelian atau pemesanan. Economic list size dihitung karena jika persediaan yang dibeli terlampau banyak, mungkin harganya murah tetapi biaya penyimpanan menjadi besar. Begitu pula sebaliknya. Salah satu cara untuk membeli jumlah yang paling ekonomis adalah dengan menghitung ILS dengan rumus sebagai berikut. ILS sama dengan IOQ atau Economic Order Quantity, yang nilainya merupakan akar perkalian dari 2 kali biaya setiap kali pesanan dikali jumlah kebutuhan setahun dibagi biaya penyimpanan per tahun.
Adapun total cost, biaya totalnya merupakan penjumlahan dari biaya penyimpanan per unit kali Q bagi 2 plus A kali S bagi Q plus S kali B ya. Jumlah kebutuhan setahun dikali harga per unit. Itu total. Kedua rumusan ini hanya dapat berlaku bila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu hanya ada 3 jenis biaya yang diperhitungkan, yaitu harga barang, harga unitnya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan. Biaya per unit dianggap tetap sepanjang tahun. Yang ketiga, jumlah pemakaian setahun tetap dan pola pemakaian persediaan tetap. Lalu juga pengadaan persediaan dapat dilakukan secara sekaligus. Contohnya ya, sebuah perusahaan minuman merek Edun yang terbuat dari ayam air peyem ketan ya, memperoleh order cost sebesar Rp850 per sekali pesan. Jumlah pembelian peyemnya, ya, bahan bakunya per tahun adalah 150.000 kg. Harga per kilogram Rp250 dan ongkos penyimpanan per tahun adalah Rp10. Tentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, ELS ya, dan TC, biaya total cost yang dikeluarkan. Total cost yang dikeluarkan. Diketahui A tadi 850, S-nya ordernya 150.000 kg dengan biayanya adalah harga Rp250 dengan biaya penyimpanan Rp10 kilogram. Jadi didapat bahwa ELS-nya sama dengan 550 kg. Sehingga itulah yang menjadi jumlah pemesanan yang paling murah atau ekonomis. Lalu total cost-nya setelah dihitung berdasarkan rumus sebelumnya, didapat bahwa biaya yang ditaksir harus dikeluarkan adalah Rp37.550.500 dibulatkan. Bagaimana menghitung frekuensi pemesanan? Nah, apabila 1 tahun misalkan 240 hari kerja, berapa frekuensi pemesanannya? Ya, tadi dihitung frekuensi pemesanan sama dengan jumlah pemesanan dibagi Q ya, S per Q ya, kuantitinya, frekuensinya. S per Q. Lalu juga kita ketahui jadwal pemesanan. Jadwalnya kapan nih? Kalau tadi frekuensi pemesanan, jumlah pemesanan dibagi kuantiti per bulan, berapa tuh per bulan dan jadwalnya kapan misalkan. Hari kerja per frekuensi pemesanan. Nah, dengan mengetahui frekuensi pemesanan, di mana jumlah yang dibutuhkan dalam 1 tahun 150.000 dengan jumlah ELS ya 5.050 ya, frekuensi pemesanannya jadi 30 kali ya, 30 kali dalam 1 tahun. Adapun jadwal pemesanannya 240 hari kerja dibagi 30 kali pesanan dalam 1 tahun jadi tiap 8 hari. Safety stock merupakan jumlah persediaan yang harus selalu ada di perusahaan untuk menjaga adanya kemungkinan fluktuasi penggunaan persediaan yang meningkat atau adanya keterlambatan datangnya pesanan ya. Maksud diadakan safety stock tentunya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kerugian akibat kehabisan persediaan. Misalkan biaya pembelian menjadi lebih mahal karena diprediksi kita sangat butuh dan pembelian dengan cara darurat. Karena darurat misalkan meminta dikirim juga dengan harga one day service, menjadi biayanya jadi lebih mahal. Biaya karena terhentinya proses produksi, ya, pegawai tidak bekerja karena tidak ada barang yang untuk dikerjakan, tetapi mereka harus tetap dibayar sebagai fixed cost.
Dan yang ketiga akan adanya kehilangan pelanggan karena merasa kesal atau tidak puas dengan layanan kita. Salah satu cara yang paling sederhana untuk menghitung safety stock adalah pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata. Kita lihat pemakaian maksimum dalam 1 tahun, misalkan ini di bulan Agustus 14 unit atau 14 kilo gitu, tergantung ke jenis barangnya. Dari total 119 pemakaian 1 tahun, pemakaian maksimum adalah 14 di bulan. Jadi rata-rata totalnya 119 bagi 12 bulan, yaitu 10 unit. Safety stock-nya adalah 10 unit, ini menjadi hitungan rata-rata ya, yang maksimumnya 14 dikurangi 10 jadi 4. Artinya safety stock yang aman di perusahaan itu adalah 4 unit. Tadi ada istilah reorder point. Ini merupakan tingkat persediaan yang menentukan untuk melakukan pesanan kembali. Reorder point biasanya dihitung dari safety stock plus pemakaian rata-rata kali waktu pesanan. Ataupun reorder point bisa didapat dari safety stock plus jumlah pemakaian selama waktu pemesanan. Untuk menghitung lamanya waktu penerimaan, kita memerlukan data dari beberapa waktu pemesanan untuk menghitung rata-rata lamanya pemesanan. Reorder point diperlukan untuk ditetapkan. Hal ini untuk menjaga kemungkinan jangan sampai safety stock kita habis, sehingga perusahaan akan kehabisan persediaan. Administrasi yang menyangkut administrasi gudang ini juga harus diperhatikan, dan bagaimana cara-cara penyimpanan persediaan. Penyimpanan persediaan di gudang dapat dilakukan dengan cara open storage atau gudang terbuka dan closed storage. Pada umumnya digunakan, kalau yang open storage digunakan untuk barang-barang dengan ukuran yang cukup besar, bulk goods, tidak memerlukan pemeliharaan khusus dan tidak mudah untuk dicuri. Sedangkan yang closed storage, gudang tertutup, adalah untuk barang-barang yang mudah dicuri, memerlukan perawatan, atau barang-barang yang tidak mungkin kehujanan atau kepanasan. Administrasi persediaan sering pula disebut dengan akuntansi persediaan, yaitu mengelola penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang dengan cara melakukan pengendalian persediaan. Akuntansi persediaan memerlukan formulir untuk mengendalikan arus barang masuk, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang harus diotorisasi oleh masing-masing bagian yang tentunya bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Formulir yang biasa digunakan dalam akuntansi persediaan adalah surat permintaan pembelian, surat pesanan, surat penerimaan, kartu gudang, dan kartu persediaan. Dan menerima serta mengeluarkan persediaan sesuai dengan perintah. Ada kebutuhan pengawasan terhadap persediaan, yaitu untuk menentukan jumlah jenis barang yang harus dibeli untuk persediaan, menentukan pemesanan kapan harus dilakukan, memeriksa barang-barang yang diterima, mengadakan pencatatan, dan melakukan pengecekan secara fisik dan administratif, mengadakan analisis atas keadaan persediaan untuk dapat menentukan jumlah yang paling ekonomis atau optimal. Nah, ini ada tugas bagi Anda, nanti di email saja berdasarkan informasi dari dosen yang bersangkutan di grup ya. Tugasnya coba Anda hitung, jika sebuah perusahaan suku cadang alat pertanian membutuhkan pasokan bahan baku dengan order quantity per tahunnya 2.250 pieces, di mana order cost-nya sebesar Rp12.750 sekali order. Adapun bahan baku tersebut memiliki harga Rp3.750 per piecesnya dengan biaya penyimpanan Rp150. Hitung jumlah pemesanan paling murah, hitung juga biaya total yang harus disiapkan, jadwal pemesanan, ya, dianggap 250 hari kerja per tahun, dan hitung juga jumlah persediaan yang aman. Ya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.